Zaman sekarang hampir semua udah pakai Gmail buat login ke aplikasi, mengirim dokumen, bahkan nyimpen draft pribadi untuk dikirim ke email sendiri. Tapi kalian pernah berpikir nggak sih data kalian itu aman atau enggak di tangan Google? Kalau iya, coba kalian nonton video ini buat tahu solusi alternatif dari Gmail untuk nyelesain masalah transparansi ini. Oke, let's go! Dominasi Gmail. Kalau kita lihat data di internet, saat ini pengguna Gmail adalah aplikasi email yang paling banyak digunakan dengan estimasi pengguna sebanyak 2 miliar orang pada tahun 2023. Walau mungkin gak sebesar yang kalian kira, angka ini udah mengalahkan beberapa jasa email lain seperti iCloud, Outlook, Yahoo, dan ProtonMail. Kalau kalian masih ragu betapa besarnya Gmail, coba kalian bayangkan secara rata-rata ada sekitar 347 miliar email yang dikirim per harinya. Nah, banyak banget kan? Ditambah lagi saat ini ada perkiraan sekitar lebih dari 100.000 aplikasi di dunia itu sudah terhubung dengan Gmail. Tahu kan kalau kalian mau login ke aplikasi atau sign up, itu suka ada pilihan sign up or sign in with Google. Nah, itu bukti nyata kalau udah ketergantungan banget sama Gmail, dan dominasi Gmail di dunia ini udah gede banget. Permasalahan data Gmail. Sayangnya, dengan dominasi tersebut masih ada masalah yang muncul, yaitu potensi monopoli data dari kurangnya transparansi Google terhadap para penggunanya. Contohnya, sejak 2009, Google pernah mengalami peretasan yang membuat beberapa data penggunanya mengalami kebocoran. Pada saat itu, diperkirakan sekitar 400 juta pengguna mengalami kebocoran data yang membuat keresahan di kalangan masyarakat digital. Keresahan ini berlanjut hingga 2014, di mana sekitar 5 juta password Gmail mengalami kebocoran. Nah, pada saat itu Google mengakui bahwa tidak ada permasalahan apapun, tapi kabar tersebut sudah terlanjur beredar karena banyak akun Gmail yang mengalami peretasan dan pengambil alihan tanpa kesepakatan pemiliknya. Hal serupa juga terjadi di tahun 2018 saat sekitar 53 juta data pengguna dikabarkan mengalami kebocoran. Setelah kebocoran terakhir, mulai muncul narasi baru, yaitu monopoli dan eksploitasi data. Narasi ini masih lanjut hingga 2023, di mana banyak asumsi bahwa Google menggunakan data penggunanya untuk dijual ke pihak lain demi keuntungan. Narasi ini bisa jadi alasan kenapa sering banget kita dapat pesan secara mendadak dari orang atau pihak marketing yang gak kita kenal. Oke, lantas apa alternatifnya? Ini dia alternatif email di Web3. Jelas banget kan kalau ada masalah dengan Google, tapi sayangnya karena kita ketergantungan, kita terpaksa untuk mengabaikan semua hal itu. Nah, sekarang dengan pertumbuhannya teknologi Web3, ada loh alternatif dari solusi dari Gmail untuk kebutuhan email kamu sehari-hari. Dengan teknologi Web3, semua data pengguna disimpan pada blockchain, yang berarti semua data itu transparan tapi tetap terenkripsi. Contohnya, Ahmad dan Rahma saling chatting dengan aplikasi yang disimpan datanya di blockchain. Ahmad kirim pesan ke Rahma selamat pagi, tapi aplikasi itu simpan data tulisan selamat pagi dalam bentuk kode enkripsi, misalkan B211S1. Karena blockchain transparan, semua orang bisa lihat data B211S1 tersebut, tapi yang bisa dilihat selamat pagi cuma oleh Ahmad dan juga Rahma. Dengan mekanisme ini, sekarang udah ada 3 aplikasi di dunia Web3 yang memberikan alternatif dari Gmail, bahkan dengan tampilan yang sama persis. Yang pertama adalah Mailchain, aplikasi email yang berawal di blockchain Ethereum, tapi sudah menyebar ke banyak blockchain. Kelebihan dari aplikasi ini adalah pengguna bisa menentukan alamat emailnya sendiri atau bisa memilih untuk menggunakan walletnya saat mendaftarkan diri. Jadi, alamat emailnya adalah alamat walletnya ditambah @mailchain.com. Sayangnya, kekurangan di aplikasi ini, kalian belum bisa mengirim email ke alamat email umum seperti Gmail, itu masih belum bisa. Ditambah lagi, saat ini pengguna harus menyambungkan walletnya dan membayar biaya setiap email yang dikirim, jadi layaknya SMS. Ya, walaupun biayanya kecil, tapi mekanisme ini mencerminkan kunonya blockchain Ethereum karena masih menggunakan mekanisme gas fee yang memberatkan pengguna. Yang kedua, Dmail. Alternatif dari masalah gas
Gatsby tersebut adalah Dmail, yang dimana Dmail merupakan sebuah aplikasi yang terkait dengan beberapa blockchain termasuk Internet Computer Protocol. Dari semua aplikasi email Web3, Dmail adalah aplikasi yang tampilannya paling mirip sama Gmail. Ditambah lagi, dengan Dmail, kalian tidak perlu membayar biaya per email jika menggunakan blockchain Internet Computer karena adanya mekanisme reverse gas fee, di mana biaya transaksi tersebut ditanggung oleh developer dan bukan penggunanya, layaknya aplikasi Web2 seperti Gmail. Dmail juga mempermudah penggunanya untuk mengirim ke email mana saja, gak harus alamat email Web3. Jadi, kalian bisa gunakan secara umum layaknya Gmail. Keuntungan lainnya, Dmail tidak memiliki batas memori, artinya pengguna gak harus terus-terusan menghapus email demi menjaga memori email di satu akun agar tidak penuh. Nah, satu lagi, karena adanya mekanisme NFID dan Internet Identity dari Internet Computer, pengguna bisa mendaftarkan diri dengan wallet atau Internet Identity saja. Jadi, prosesnya lebih cepat. Kekurangannya hanya satu, yaitu alamat email yang menggunakan alamat wallet ditambah dengan @dmail.ai. Pengguna bisa mengubah alamat email di Dmail, namun dengan membeli domain dalam bentuk NFT yang biayanya sekitar $5 hingga $200, tergantung keunikan domainnya ya. Yang terakhir ada Skiff. Skiff merupakan aplikasi email, namun memiliki fokus utama di blockchain Solana, tapi juga bisa di blockchain lain seperti Ethereum. Kelebihan dari aplikasi ini hampir sama seperti Dmail, di mana pengguna bisa mengirim ke alamat email mana saja, walaupun itu di Web2 ataupun di Web3. Ditambah lagi, pengguna bisa mendaftarkan diri dengan wallet MetaMask mereka, salah satu wallet paling umum di dunia kripto. Kelebihan yang berbeda dari Dmail adalah Skiff memberikan pengguna satu alamat bebas yang bisa dibuat oleh pengguna sendiri, jadi tidak harus menggunakan alamat wallet. Kekurangan dari Skiff adalah adanya biaya yang harus dikeluarkan melalui langganan bulanan untuk mendapatkan memori yang lebih banyak. Skiff memiliki mode gratis dengan penyimpanan memori sebesar 10 GB. Jadi, jika kita ingin menggunakan versi gratis, kalian harus sering rajin hapus email saja dan semuanya aman. Untuk versi berbayarnya, biaya per bulannya beragam mulai dari $3 hingga $12 per bulannya, yang dimana dengan perbedaan ruang memori serta jumlah alamat yang bisa dibentuk sendiri. Oke, kalian sudah bisa melihat bahwa sudah banyak alternatif dari Gmail di dunia Web3 dan hampir semuanya bisa bergerak layaknya Gmail. Walaupun memiliki beberapa kekurangan, alternatif ini bisa menjadi solusi untuk kalian yang suka overthinking soal masalah privasi dan keamanan data kalian. So, gimana tanggapan kalian mengenai protokol-protokol tadi? Apakah kita kedepannya akan menggunakan email versi Web3? Berikan tanggapan kalian di bawah ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!